Kalian pernah dengar nggak soal sebuah desa di Bali yang saking bersihnya sampai dapat predikat salah satu yang terbersih di dunia? Nah ini dia, Desa Penglipuran. Tapi, di balik keindahannya yang luar biasa, ada satu misteri yang aneh banget. Mereka punya hukuman spiritual yang super berat buat orang yang buang sampah sembarangan. Tapi hukuman itu, seumur-umur desa ini berdiri, nggak pernah sekalipun dipakai. Jadi apa dong rahasia kebersihan Desa Penglipuran yang sebenarnya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat mecahin teka-teki ini. Pertama, kita bakal lihat langsung paradoks kemurnian yang bikin penasaran ini. Terus kita akan gali lebih dalam soal filosofi harmoni yang jadi nyawa desa ini. Kita juga bakal kupas tuntas sanksi sucinya yang unik, cari tahu kenapa aturan ini nggak pernah terpakai, dan di akhir kita bakal nemuin apa itu kekuatan budaya yang jadi kunci dari semuanya. Oke, kita mulai dari paradoksnya dulu ya. Sesuatu yang indah tapi sekaligus agak aneh. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi jalan di jalanan batu yang super bersih, di kiri kanan ada taman-taman yang rapi banget, di depan rumah-rumah yang gerbangnya seragam semua. Gak ada suara mobil, gak ada polusi, rasanya tuh kayak waktu berhenti di tempat ini. Dan ini bukan pemandangan buat turis saja, ini kehidupan sehari-hari mereka di Penglipuran. Benar-benar damai. Dan pengakuan soal kebersihannya ini bukan main-main loh, datangnya dari seluruh dunia. Bukan cuma penghargaan level nasional kayak Kalpataru, tapi juga penghargaan pariwisata berkelanjutan. Sampai PBB pun menobatkan desa ini sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia. Jadi kita nggak ngomongin desa yang lumayan bersih ya, ini levelnya udah kelas dunia. Nah, disinilah letak keanehannya. Buat ngejaga keindahan ini, ada hukum adat dengan sanksi spiritual yang berat banget buat pelanggarnya. Tapi, aturan yang paling kuat ini justru jadi aturan yang paling sepi. Kenapa? Karena nggak pernah sekalipun dipakai. Inilah inti dari misteri Penglipuran yang mau kita pecahkan. Jawabannya ternyata bukan ada di hukumnya itu sendiri, tapi di sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih fundamental, sebuah filosofi yang jadi napas kehidupan seluruh warganya. Nah, ini dia kuncinya, Trihita Karana. Ini adalah filosofi inti orang Bali tentang 3 penyebab kebahagiaan. Harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan yang paling penting buat pembahasan kita, harmoni dengan alam atau palemahan. Jadi, buat mereka, ngejaga kebersihan itu bukan soal patuh aturan, tapi soal menjaga keseimbangan spiritual. Sampah itu bukan cuma kotor, tapi dianggap noda yang bisa merusak harmoni kosmik. Dan filosofi ini bukan cuma teori loh. Coba lihat deh gimana ini diterapin langsung ke tata ruang desa mereka yang disebut konsep Trimandala. Ada area suci di bagian paling atas, pemukiman warga di tengah, dan area lain di bawah. Ini bukan sekedar tata kota biasa, ini adalah peta spiritual yang mereka hidupi setiap hari. Harmoni itu benar-benar dibangun sampai ke fondasi desanya. Sekarang, ayo kita lihat lebih dekat aturan spesifik yang dibikin buat melindungi harmoni lingkungan ini. Sanksi yang kedengerannya sakti banget, tapi kok diam-diam aja? Hukum adat ini namanya awig-awig. Anggap aja ini bukan kayak perda atau UU biasa ya. Ini lebih mirip kayak pedoman hidup suci yang diwariskan turun-temurun. Dan di dalamnya tertulis jelas, dilarang mencemari desa. Terus, apa hukumannya? Bukan denda. Kalau ada yang ketahuan bersalah, dia wajib menggelar upacara penyucian yang namanya prayasita. Dan ini bukan urusan pribadi loh. Ritualnya harus diadakan di persimpangan jalan utama desa dan disaksikan semua orang. Wah, kebayang nggak? Ini kombinasi sanksi sosial dan spiritual yang pastinya berat banget. Dan tujuan utamanya dijelasin dengan pas banget di kutipan ini. Prayascita itu bukan hukuman buat mempermalukan, tapi cara buat menyucikan pikiran dan memulihkan ketidakseimbangan spiritual. Jadi, buang sampah itu bukan cuma pelanggaran kebersihan, tapi sebuah tindakan yang dianggap mengganggu harmoni alam semesta. Berat banget kan artinya? Oke, kita udah tahu aturannya, udah ngerti filosofi di baliknya. Sekarang, saatnya kita ungkap jawaban dari paradoks yang kita bahas dari awal. Kenapa sanksi sekuat ini malah nggak pernah dibutuhin? 0. Itu jawabannya. Ini fakta yang paling bikin kaget. Sepanjang sejarah desa ini tercatat, sanksi kali prayascita untuk urusan kebersihan belum pernah sekalipun dipakai. Sama sekali. Gimana ceritanya sebuah aturan ada, tapi nggak pernah perlu ditegakkan? Ternyata jawabannya ada di pendekatan mereka. Mereka nggak nunggu ada yang melanggar baru bertindak. Fokus mereka itu di pencegahan yang proaktif. Maksudnya, kesadaran itu dibangun terus-menerus lewat imbauan, edukasi, dan pembinaan di komunitas. Hukumannya tetap ada, tapi cuma sebagai jaring pengaman terakhir yang hebatnya nggak pernah mereka butuhkan.
Dan ini semua kuncinya ada di kesadaran hukum warganya yang emang luar biasa tinggi. Jadi mereka bukan cuma tahu aturannya, mereka paham kenapa aturan itu ada. Mereka menerima dan menghargai aturan itu sebagai bagian dari diri mereka. Dan yang paling penting, perilaku mereka sehari-hari ya emang selaras sama aturan itu. Jadi kepatuhan mereka datang dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari desa yang super keren ini? Kekuatan sejati desa Penglipuran itu ternyata bukan sanksinya yang bikin takut, tapi budayanya yang hidup di dalam hati setiap warganya. Kontrol sosial di sini nggak dipaksakan dari luar, tapi tumbuh dari dalam, dari rasa hormat yang mendalam ke Tuhan, ke sesama, dan ke alam. Itulah rahasia mereka yang sebenarnya. Kisah Penglipuran ini benar-benar ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Di tengah masalah lingkungan modern kita sekarang, apa jangan-jangan kita terlalu fokus sama teknologi dan peraturan sampai lupa sama sesuatu yang lebih dasar? Mungkin solusi terbaik justru datang dari kearifan lokal seperti ini, dengan cara membangun kembali rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kita. Sebuah pelajaran yang sangat berharga dari desa kecil di Bali.